Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki banyak gugusan pulau yang terpisah. Selain itu, Indonesia juga dikenal memiliki beberapa sungai yang berukuran besar, sehingga perlu dibangun sebuah jembatan sebagai jalur penghubung. Tak hanya berfungsi sebagai penghubung, berbagai jembatan di Indonesia juga memiliki desain struktur yang megah, sehingga tak jarang menjadi ikon dan landmark dari daerah tersebut. Berikut 7 Serabi merangkumnya dalam 7 jembatan terpanjang di Indonesia yang memiliki konstruksi dan lajur jalan yang membelah sungai dan lautan. 1. Jembatan Suramadu. Jembatan Nasional Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura yang menghubungkan Pulau Jawa di Surabaya, dan Pulau Madura di Bangkalan, dengan panjang mencapai 5.438 meter. Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Terobosan pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 20 Agustus tahun 2003 dan dibangun serta diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 Juni tahun 2009. Pembangunan jembatan ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Provinsi Jawa Timur. Perkiraan biaya pembangunan jembatan ini adalah 4,5 triliun rupiah. 2. Jembatan Dompak. Membentang sepanjang 1,5 km, Jembatan Dompak berhasil dinobatkan sebagai jembatan terpanjang kedua di Indonesia. Terletak di kota Tanjung Pinang, jembatan megah ini menghubungkan area komplek pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dengan area kota Tanjung Pinang. Pembangunan jembatan ini diinisiasi oleh mantan Gubernur Kepulauan Riau yakni Ismet Abdullah pada awal 2006. Awalnya, ada 2 daerah yang menjadi opsi pembangunan jembatan, yakni Senggarang dan Pulau Dompak. Dengan berbagai pertimbangan, dipilihlah Pulau Dompak sebagai lokasi pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Proses peletakan batu pertama dilakukan pada Juli tahun 2014 oleh Gubernur Muhammad Sani. Oktober tahun 2015, proyek jembatan tersebut mengalami musibah, yakni ambruknya pembangunan di P9. Kejadian ini membuat target penyelesaian jembatan tidak tercapai dan pihak kontraktor rugi hingga 30 miliar rupiah. Jembatan ini dibuka untuk umum pada November tahun 2016. Sementara pada 2017, jembatan ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dengan usulan nama Jembatan Sultan Mahmud Riyad Shah oleh Gubernur Nurdin Basirun. 3. Jembatan Tayan. Membentang di atas Sungai Kapuas, Jembatan Tayan menempati posisi ketiga sebagai jembatan terpanjang di Indonesia. Menghubungkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, jembatan megah ini merupakan bagian dari Jalan Trans Kalimantan. Konstruksi proyek pembangunan jembatan itu diperkirakan memakan waktu hingga 900 hari. Jembatan Tayan tersebut diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan beroperasi pada tanggal 22 Maret tahun 2016. Pendanaannya berasal dari pinjaman Cina sebesar 90%, dan sisanya sebesar 10% dari anggaran pendapatan dan belanja negara hingga 3 tahun ke depan. Jembatan ini memiliki panjang keseluruhan mencapai 1.440 meter. Sementara lebar jembatan adalah 3 jalur kendaraan atau sekitar 11 meter. Tinggi jembatan dari muka air Sungai Kapuas saat banjir tertinggi 13 meter. 4. Jembatan Mahkota 2. Jembatan Mahkota 2 adalah jembatan yang menghubungkan Sungai Kapi di Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Simpang Pasir Palaran di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Jembatan yang memiliki panjang sekitar 1.428 meter ini, menjadi jembatan terpanjang di Kalimantan Timur. Dinamakan Mahkota 2 atau Mahakam Kota 2, karena merupakan jembatan kedua yang dibangun di wilayah Kota Samarinda setelah Jembatan Mahakam atau Mahakam Kota 1. Proyek pembangunan Jembatan Mahkota 2 dimulai pada tahun 2002,
dan sempat dihentikan atau mangkrak karena tidak dikucurkan lagi pembiayaan dari APBN, seiring rencana pemindahan Pelabuhan Samarinda dan penyelesaian Pelabuhan Peti Kemas Palaran. Mega proyek yang sempat terseok-seok lantaran badai defisit pada tahun 2015 sampai tahun 2017, akhirnya resmi digunakan pada tanggal 2 Januari tahun 2020, mendampingi Jembatan Mahakam yang sudah terlebih dahulu dibangun. 5. Jembatan Teluk Kendari. Jembatan ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Oktober tahun 2020. Jembatan yang menjadi salah satu jembatan termuda di Indonesia ini, kini menjadi ikon baru kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Jembatan Teluk Kendari yang menghubungkan kota lama dengan Poasia memiliki panjang 1.348 meter, lebar 20 meter, dan 4 lajur jalan. Jembatan yang mulai dibangun sejak 2015 itu menelan biaya konstruksi sebesar 804 miliar rupiah. Jembatan dengan tipe cable stayed ini memiliki lingkup pekerjaan konstruksi, antara lain pembangunan jalan pendekat atau OPRIT 602,5 meter, approach span 357,7 meter, side span 180 meter, bentang utama atau main span 200 meter. Keberadaan jembatan ini sangat berdampak positif bagi pengembangan kota Kendari terutama di bagian selatan kota. 6. Jembatan Tengku Agung Sultanah Siak. Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah, yang dikenal juga dengan nama Jembatan Siak, adalah sebuah jembatan yang terletak di kota Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak Provinsi Riau. Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah yang membentang di atas Sungai Siak ini, merupakan urat nadi perkembangan Kabupaten Siak dan kota Siak Sri Indrapura yang memiliki dua sisi daratan. Nama jembatan ini diambil dari nama gelar permaisuri Sultan terakhir Kerajaan Siak, yang mengakhiri masa pemerintahan pada tahun 1946, atau 1 tahun setelah Indonesia merdeka. Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah memiliki panjang 1.196 meter, lebar 16,95 meter, ditambah 2 buah trotoar selebar 2,25 meter yang mengapit sisi kanan dan kiri jembatan. Ketinggian jembatan mencapai 23 meter di atas permukaan air Sungai Siak, yang lebarnya mencapai sekitar 300 meter dan mampu menanggung beban sebanyak 28 ton. Di atas jembatan berdiri 2 menara setinggi masing-masing 80 meter dengan ukuran 10 x 5 meter persegi, yang digunakan untuk diorama teater dan rumah makan, yang dilengkapi dengan 2 buah lift untuk menuju puncak menara. Jembatan yang dirancang bisa bertahan hingga usia lebih dari 100 tahun itu dibangun melalui sistem cable stayed, dengan konstruksi modern. 7. Jembatan Merah Putih. Jembatan Merah Putih adalah jembatan kabel pancang yang terletak di kota Ambon, Provinsi Maluku. Jembatan ini membentangi teluk dalam Pulau Ambon, yang menghubungkan desa Rumah Tiga atau Poka di Kecamatan Sirimau pada sisi utara, dan desa Hatif Kecil atau Galala di Kecamatan Teluk Ambon pada sisi selatan. Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia Timur, dan menjadi bagian dari keseluruhan tata ruang kota Ambon dan menjadi ikon kota Ambon. Dibangun sejak tanggal 17 Juli tahun 2011, Jembatan Merah Putih menelan dana anggaran pendapatan dan belanja negara senilai 779,2 miliar rupiah. Jembatan ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 April tahun 2016. Secara teknis panjang jembatan ini adalah 1.140 meter yang terbagi ke dalam 3 bagian yaitu, jembatan pendekat di sisi desa Poka di sebelah utara, sepanjang 520 meter, dan jembatan pendekat di sisi desa Galala di sebelah selatan, sepanjang 320 meter, dan jembatan utama sepanjang 300 meter. Jembatan utama ini merupakan tipe jembatan khusus dengan sistem beruji kabel atau cable stayed, dengan jarak antar pilon sepanjang 150 meter. Sebagai catatan, sebentar lagi rekor baru jembatan terpanjang di Indonesia akan kembali dipecahkan. Pasalnya di awal tahun 2021 lalu, setidaknya proyek senilai puluhan triliun mulai dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Salah satunya yang fenomenal adalah, pembangunan jembatan Batam dan Bintan sepanjang 14 km yang jadi program Presiden Jokowi. Nah,
Kalaupun ada jembatan terpanjang di daerahmu namun tidak masuk daftar, bukan berarti kesengajaan, karena 7 Serabi memang hanya menghadirkan 7 saja. Demikianlah 7 jembatan terpanjang di Indonesia yang 7 Serabi hadirkan untuk Anda. Semoga bermanfaat guna menambah pengetahuan Anda, terkait pembangunan infrastruktur di negara kita. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini dan sampai jumpa.